Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Purwaning Tias. Di sini akan membahas materi interaksi antar ruang negara-negara ASEAN pada materi kelas 8 tingkat SMP atau MTS. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu negara-negara ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang merupakan organisasi ekonomi dan geopolitik khusus untuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Sejarah berdirinya ASEAN diawali karena beberapa kesamaan negara, pendiri, serta konflik yang terjadi saat itu, yang didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967, terdapat dalam Deklarasi Bangkok atau yang sering disebut dengan Deklarasi ASEAN. Lanjut, berikut adalah 5 negara pendiri ASEAN beserta nama perwakilannya. Yang pertama, Indonesia adalah Adam Malik, saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Kedua, dari Malaysia, Tun Abdul Razak, saat itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia. Yang ketiga, dari Singapura, Sinnathamby Rajaratnam, menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Singapura. Yang ketiga, dari Filipina, yaitu Narciso Ramos, saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Filipina. Yang kelima, dari Thailand, yaitu Tanat Koman, saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Thailand. Letak astronomis ASEAN adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra, Hindia dan Pasifik. 10 negara anggota ASEAN: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selanjutnya yaitu pengertian kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga pemerintah dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dibentuknya ASEAN: 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya negara-negara di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN: 1. Persamaan letak geografis suatu negara. 2. Adanya persamaan budaya. 3. Sama-sama pernah dijajah oleh negara asing. 4. Memiliki kepentingan dalam berbagai bidang. 5. Lahirnya negara baru di kawasan Asia Tenggara. 6. Adanya ancaman krisis. 7. Konflik antar sesama negara Asia Tenggara merendah. Faktor penghambat kerjasama ASEAN: 1. Sempitnya dasar kerjasama. 2. Kecenderungan untuk saling mencurigai negara lain. 3. Pertentangan antar negara. 4. Bermunculan organisasi yang hanya melibatkan beberapa negara di kawasan ASEAN. Berikut bentuk
kerjasama di bidang sosial dan budaya. 1. Pembangunan sosial menekankan kesejahteraan golongan berpendapat rendah, perluasan kesempatan kerja dan pembayaran upah yang wajar. 2. Pengembangan sumber daya manusia. 3. Peningkatan kesehatan. 4. Pertukaran budaya, seni dan festival film ASEAN. 5. Penandatanganan ATA atau ASEAN Tourist Agreement. Lanjut, bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. 3. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. 4. Pertemuan para Menteri Pertahanan. Lanjut, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. 1. ACT yang dihadiri oleh para guru-guru di negara ASEAN. 2. Penawaran beasiswa pendidikan antara negara ASEAN. 3. Olimpiade se-Asia Tenggara. Lanjut ke pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. 1. Ekonomi membentuk pasar tunggal yang disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. 2. Sosial pada tahun 2015 negara-negara ASEAN menerima pengungsi manusia perahu dari Myanmar. 3. Budaya diadakannya Festival Budaya ASEAN atau FBA. Perkemahan budaya serumpu ASEAN dan industri musik. 4. Politik menyelesaikan sengketa pembatasan wilayah. Perlindungan pekerjaan migran. 5. Pendidikan meningkatkan mutu pendidikan, standarisasi pendidikan, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.